Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya 'adzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi nikmat iman kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat itulah nikmat yang terbesar. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, hari ini adalah tanggal 16 Agustus 2019 Masehi. Artinya kita besok adalah hari kemerdekaan, 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentu kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena Allah telah mengkekalkan kemerdekaan ini. Seandainya kemerdekaan itu tidak ada, kita masih dijajah oleh bangsa asing, bangsa kolonial, Belanda dan Jepang. Tetapi Allah SWT cinta kepada kita karena kita orang-orang Muslim, maka Allah memberi kemerdekaan kepada kita dengan kalahnya Tokyo dari serangan Amerika Serikat, bom di Nagasaki dan Hiroshima. Dengan demikian pemerintah Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Karena itu pemirsa JTV, ya kita hari ini akan ceritakan ya, tentang kemerdekaan ini dan bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan ini. Untuk ini akan disampaikan oleh teman saya, Ustadz yang tak asing lagi di Aceh TV, Ustadz Aulia Rahman Abdullah. Kepada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Selawat beriring salam kepada junjungan baginda Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta al dan sahabat beliau sekalian dan pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Pemirsa Aceh TV, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemerdekaan Indonesia, tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, sudah jelas-jelas berbicara syukur. Sudah jelas kita sebagai manusia senantiasa mensyukuri terutama nikmat dan karunia Allah. Jadi dengan adanya kita mensyukuri nikmat Allah, kita akan selalu ingat betapa besar yang diberikan kepada kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga nikmat-nikmat yang lainnya. Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan tambah nikmat itu. Barang siapa yang kufur, tunggulah azabku yang pedih. Mari kita senantiasa bergembira dan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang kita peroleh sampai saat ini. Kita masih sehat, diberikan kesempatan, kenikmatan. Tetapi saudara-saudara kita, kalau kita lihat di luar daerah, di negara luar, ya terjadinya peperangan, konflik, mereka mungkin tidak bisa menghirup nafas segar. Tapi kita ini sampai sekarang masih sehat, masih
ibadah masih nyaman, tidak ada gangguan apa. Jadi kita patutnya mensyukuri, sangat mensyukuri, terlebih-lebih mensyukuri nikmat Allah, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini. Tapi merdeka di sini bukan berarti merdeka untuk individu, merdeka untuk semuanya. Merdeka, terutama merdeka kita di hadapan Allah kelak. Ini pentingnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan itu bukan dalam bentuk kita mensyukuri hanya sebatas dengan kata-kata, tapi sama-sama kita mengapresiasikan, bergembira ria kita mensyukuri nikmat kemerdekaan sampai yang kita rasakan sampai saat ini. Jadi hal ini penting menjadi momen, terutama tentang hari proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Jadi bagaimana mengenal tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita dulu seperti Jenderal Sudirman. Beliau hidup, beliau bertahan sampai di hutan-hutan, sampai tidak pernah putusnya mengucapkan kalimat takbir La ilaha illallah. Jadi begitu semangatnya beliau, begitu untuk kita semua, maka kita senantiasa mengingat jasa-jasa para pejuang-pejuang kita, para syahid-syahid di jalan Allah yang telah ditempuh oleh orang-orang dulunya. Ini penting bagi kita. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur dengan ketakwaan kita serta mengaplikasikan dengan amal-amal perbuatan kita, amal-amal soleh. Baik. Ya, pemirsa JTV, subhanallah, maha suci Allah, sangat baik uraian Ustaz Aulia Rahman ya. Perlu kita camkan semua bahwa mensyukuri nikmat Allah itu sesuatu yang wajib, apalagi Allah SWT sangat banyak memberi nikmat kepada kita, antara lain nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kemerdekaan. Hidup di negeri yang merdeka itu lebih baik ketimbang di negeri yang terjajah. Betapa susahnya saudara-saudara kita di Palestina, di Kashmir, di Rohingya, di Patani, di Moro, Filipina, karena negeri-negeri mereka masih dijajah oleh orang-orang yang orang kafir lah, yang menjajah mereka. Karena Allah telah memberi nikmat kepada kita, nikmat merdeka, maka wajib bagi kita semuanya. Kalau tidak diberi pun wajib kita bersyukur kepada Allah. Apalagi sudah diberikan nikmat, lebih wajib lagi, ya. Karena bersyukur kepada Allah itu wajib bagi manusia. Allah telah menciptakan manusia, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah dalam Al-Quran. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi tidak boleh ingkar. Bangsa Indonesia ini tidak boleh ingkar. Apalagi bangsa ini punya undang-undang dasar dan punya falsafah negara. Falsafah negara kita, ya, Pancasila. Itu ya, 5 dasar. Jadi Panca itu 5, Sila itu dasar, 5 dasar pedoman kehidupan. Yang pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bangsa ini punya Tuhannya. Tuhannya itu Tuhan yang benar, yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya qul huwallahu ahad.
Katakanlah hai Muhammad, Tuhan itu satu. Allahus Samad, Allah tempat kita berdoa, bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sama Allah itu dengan ciptaannya, dengan sesuatu apapun tidak sama. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, Allah akan melimpah-limpahkan lagi rahmat kepada bangsa ini, sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Aulia Rahman tadi. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah-nambah nikmat itu. Kalau kita tidak mensyukurinya akan diberi azab. Itu surah Ibrahim ayat 7 ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, apakah pantas mensyukuri nikmat Allah dengan goyang-goyang dangdut di ibu kota misalnya? Di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di mana-mana ya. Dengan pakaian mereka yang mini, itu bukan mensyukuri nikmat Allah, itu mencari azab Allah. Apakah pantas mensyukuri nikmat Allah dengan pesta pora, mabuk-mabukan? Itu tidak pantas. Itu yang harus dilarang oleh negara. Itu harus dilarang oleh MPU misalnya. Di Aceh sudah berjalan itu. MPU peduli kepada umat, tapi di luar Aceh belum tentu. Nah, itu gempa yang lalu di Jakarta peringatan. Kalau tidak mensyukuri nikmat, nanti gempanya lebih keras lagi. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat Allah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya, itu baru satu sisi. Tapi mensyukuri nikmat Allah itu sangat banyak sisinya. Jangan minum minuman keras, ya. Orang yang minum minuman keras itu akan mabuk. Orang yang mabuk itu tidak bisa menjalankan negara. Narkoba sangat banyak, itu harus dilarang habis-habisan. Jangan korupsi. Itu korupsi membuat orang-orang miskin itu semakin miskin. Kalau masih korupsi, kita belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak negara-negara maju ya, kemudian tidak mensyukuri nikmat, akhirnya Allah mencabut nikmat, negara itu hancur berantakan. Ingin saya kasih contoh, itu yang pertama Irak, itu sangat kaya Irak itu di zaman Saddam Hussein. Tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah akan mendatangkan azab kepada mereka dengan datangnya orang kafir, Amerika dan kawan-kawannya menghancurkan Irak. Sekarang orang Irak itu susah. Begitu juga Libya. Jadi orang Libya itu sangat senang dulunya, tapi kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah mencabut nikmatnya. Sekarang orang Libya itu susah hidupnya. Yang ketiga adalah Suriah. Nah, orang Suriah sekarang sangat menderita hidupnya. Kekayaannya tidak berguna, mereka harus lari ke luar negeri, lari ke Eropa, meninggalkan semua harta kekayaannya. Yang bisa dibawa mungkin uang lewat ATM-nya. Gitu. Itu akibat mensyukuri nikmat itu kurang. Ini masa depan bisa jadi Arab Saudi akan diberi musibah oleh Allah, karena kita dengar ya, pangeran mereka Muhammad bin Salman itu ingin menghalalkan yang haram-haram di Arab Saudi. Kalau itu yang dijalankan, itu sangat benci Allah, karena negara itu adalah negara Ummul Qura, ibu kota negeri Islam, Mekah, Madinah itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan pedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Jangan berpedoman kepada yang kitab-kitab yang bukan kitab dari Allah, ya. Kita berpedoman kepada kitab Allah. Karena dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna semuanya, ya. Maka pedoman bangsa Indonesia ini adalah Al-Quran dan hadis. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.